Seseorang bertanya, apa buktinya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sekaligus manusia sempurna seperti yang sering diberitakan oleh Alkitab? Seorang Kristen menjawab, di dalam Lukas pasal 2 ayat 10-11, seorang malaikat dari sorga berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perhatikan kata malaikat itu, Kristus Tuhan, Kristus Tuhan, Kristus Tuhan. Sang penanya memberikan tanggapannya. Demikian tanggapan sang penanya. Maaf, itu belum cukup. Kalau Kristus Yesus itu memang Tuhan, lalu apa buktinya? Seorang Kristen kembali menjawab, inilah bukti yang tak terbantahkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sekaligus manusia sempurna tanpa dosa. Shalom, salam reformasi ajaran gereja Tuhan. Salam bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Pada video sebelumnya, kita telah belajar bahwa jika kita hidup di dalam 100% kesalahan Tuhan Yesus Kristus, maka Allah Bapa akan menilai dan memperhitungkan iman kita sebagai kebenaran Allah yang pasti menyelamatkan. Mengapa demikian? Karena kesalehan Tuhan Yesus yang Kristus yang sempurna itu adalah satu-satunya cara yang dipakai oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Karena di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh jalan masuk kepada kesempurnaan Allah dan firman-Nya. Mengapa demikian? Karena di dalam kesalehan Tuhan Yesus yang sempurna, kita dianggap juga sempurna, kita dianggap juga saleh sempurna, baik sempurna, kudus sempurna, benar sempurna, dan taat sempurna di hadapan Allah. Dan karena kita dianggap sempurna, maka Allah berkenan mengaruniakan Roh Kudus-Nya untuk memimpin kita supaya kita mampu mengasihi Allah dan firman-Nya dan sesama kita. Perhatikan ayat berikut ini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma pasal 3 ayat 24. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 11. Kata dibenarkan dan dikuduskan berarti di dalam kesalehan Tuhan Yesus kita dianggap benar dan dianggap kudus sempurna di hadapan Allah. Jika kita hidup di luar kesalehan Tuhan Yesus Kristus atau mencampur aduk antara kesalehan Tuhan Yesus Kristus dan kesalehan manusia, maka sebaik apapun engkau, setaat apapun engkau, sesaleh apapun engkau, dan segiat apapun engkau sebagai seorang Kristen dalam melakukan firman Allah dan bekerja bagi Allah, maka Allah akan menilai dan memperhitungkan semua itu sebagai dosa dan kejahatan. Mengapa demikian? Sebab di luar kesalehan Tuhan Yesus Kristus, engkau sedang berusaha mencari keselamatan dengan cara-caramu sendiri dan dengan kebenaranmu sendiri, atau kebenaran manusialah yang sedang engkau dirikan. Dan kalau engkau mencampur aduk antara kesalehan Tuhan Yesus dan kesalehan manusia, maka engkau sedang berusaha menodai atau mencemari kekudusan Allah. Berkenaan dengan nama dan kesalehan Tuhan Yesus yang sempurna adalah satu-satunya tolok ukur kepastian hidup yang kekal, ternyata masih banyak orang yang mempertanyakan dan meragukan kebenaran ini. Bahkan bukan hanya meragukan saja, orang-orang itu dengan tidak segan-segan memberikan tuduhan-tuduhan bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan dan manusia yang sempurna, melainkan hanyalah manusia biasa saja, sama seperti kebanyakan manusia di bumi ini yang juga memiliki dosa. Untuk alasan inilah video kami kali ini kami berikan judul membantah tuduhan yang mengatakan Yesus bukanlah Tuhan dan Allah dan sekaligus manusia yang sempurna. Tujuan utama kami adalah
untuk memberikan bukti yang tak terbantahkan bahwa sesungguhnya Yesus adalah Tuhan dan Allah sekaligus manusia yang sempurna, yang kesalehannya sanggup menyelamatkan manusia dengan sempurna. Seseorang bertanya, apakah buktinya Yesus adalah Tuhan dan Allah sekaligus manusia yang sempurna seperti yang selalu diberitakan oleh Alkitab? Seorang Kristen menjawab, Allah Bapa mengakui, Tuhan Yesus sendiri mengakui, malaikat-malaikat mengakui, dan seluruh hamba-hamba Allah yang tercatat di dalam Alkitab mengakui oleh pimpinan Roh Kudus bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sekaligus manusia yang sempurna. Berikut pengakuan Allah Bapa. Perhatikan ayat berikut ini. Dan ketika Allah Bapa membawa pula anaknya yang sulung ke dalam dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ibrani pasal 1 ayat 6. Keterangan, siapakah yang patut disembah oleh segala makhluk? Hanya Allah saja bukan? Tetapi di sini kita jelas melihat Allah Bapa memerintahkan semua malaikat Allah harus menyembah Yesus Kristus. Kalau semua malaikat harus menyembah Yesus Kristus, sangat tidak dapat dipungkiri lagi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sekaligus manusia yang sempurna. Perhatikan lagi ayat berikut ini. Tetapi tentang anak, yaitu Yesus Kristus, Allah Bapa berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ibrani pasal 1 ayat 8. Di sini secara eksplisit, secara jelas dan gamblang, Allah Bapa menyebut Tuhan Yesus dengan sebutan Allah. Mengapa? Sebab sejak kekal Yesus Kristus adalah Allah sejati dari Allah sejati. Berikut pengakuan Tuhan Yesus sendiri. Perhatikan ayat berikut ini. Aku, Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu pasal 1 ayat 8 bandingkan dengan Wahyu pasal 3 ayat 14. Di sini jelas Tuhan Yesus berkata, aku adalah Alfa atau yang awal. Maksudnya, sebelum segala sesuatu ada, dia telah ada dan menjadikan segala sesuatu. Dan dia adalah Omega atau yang akhir. Maksudnya adalah setelah segala sesuatu berakhir, dia tetap ada, tetap kekal. Itulah Omega. Siapakah kalau begitu Alfa dan Omega itu? Yang awal dan yang akhir itu? Dialah Allah sendiri, dan Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Berarti nyata sekali Yesus Kristus adalah Allah. Selanjutnya Yesus berkata, aku adalah firman Tuhan Allah. Siapakah firman Tuhan Allah itu? Firman Allah adalah Allah sendiri. Bandingkan Yohanes pasal 1 ayat 1 yang berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus Kristus adalah firman Allah. Karena itu Yesus Kristus adalah Allah. Lebih lanjut Tuhan Yesus berkata, aku adalah yang ada dan sudah ada dan yang akan datang. Perkataan ini berarti Tuhan Yesus itu telah ada sebelum segala sesuatu ada dan tetap ada selamanya setelah segala sesuatu tidak ada. Kalau begitu, siapakah Tuhan Yesus itu? Tidak lain dan tidak bukan, dialah Allah sendiri. Bandingkan Ibrani pasal 13 ayat 8 yang berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus berkata, aku adalah yang maha kuasa. Saya kira tidak perlu dijelaskan lagi siapakah yang maha kuasa itu. Karena sudah pasti dialah Allah sendiri. Dan Yesus adalah yang maha kuasa. Artinya dia, Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Amin, amin, amin. Berikut pengakuan para malaikat. Perhatikan ayat berikut ini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas pasal 2 ayat 10-11. Di sini malaikat menyebutkan 3 kata yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan sekaligus manusia yang sempurna. Pertama, jelas malaikat secara terus terang menyatakan Yesus adalah Tuhan dan ini tidak dapat dibantah lagi.
Kedua, malaikat menyebut Yesus adalah Kristus atau Mesias. Mesias Ibrani atau Kristus Yunani memiliki arti yang kudus atau yang sempurna, yang datang dari surga dan yang keluar dari Allah Bapa, yaitu firman Allah sendiri yang disebut juga anak Allah, yang diurapi atau disahkan oleh Allah Bapa sendiri dengan meterainya dan dengan Roh Kudus secara tidak terbatas atau dengan sempurna untuk menyelesaikan pekerjaan Allah, yaitu keselamatan umatnya. Yohanes pasal 3 ayat 34, pasal 6 ayat 27, pasal 7 ayat 29, pasal 8 ayat 42, pasal 10 ayat 30, dan Markus pasal 14 ayat 61 sampai 62. Lalu, apakah perbedaan antara Yesus Kristus yang diurapi dan manusia yang diurapi? Bukankah Daud juga diurapi sebagai raja? Demikian juga para nabi dan imam-imam. Perhatikan, Yesus Kristus yang diurapi adalah pribadi yang sempurna, pribadi firman Allah sendiri, dan ia secara langsung diurapi oleh Allah Bapa sendiri, oleh sebab ia adalah anak Allah sejak kekal dengan meterai Bapa sendiri, yaitu dengan Roh Kudus secara sempurna untuk menguduskan umatnya dari dosa mereka dan dengan darahnya sendiri. Sedangkan manusia yang diurapi hanyalah manusia berdosa yang dikuduskan atau dijadikan kudus atau dianggap kudus oleh darah Kristus, diurapi oleh manusia atas perintah Allah, bukan diurapi secara langsung oleh Allah sendiri. Untuk memberitakan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus dengan batasan-batasan. Bandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus yang diurapi oleh Roh Kudus secara tidak terbatas. Jika dikatakan hanya Yesuslah yang diurapi dengan Roh Kudus secara tidak terbatas atau dengan sempurna, bahkan dilakukan oleh Allah Bapa sendiri, maka hal ini menunjukkan atau memberitahukan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah milik Tuhan Yesus sendiri. Padahal di sisi lain juga dikatakan bahwa Roh Kudus adalah milik Bapa, yaitu roh yang keluar dari Bapa. Kalau dikatakan Roh Kudus adalah milik Bapa dan juga milik Tuhan Yesus, maka jelas sekali bahwa hal ini berarti Tuhan Yesus itu sendiri adalah Allah. Perhatikan ayat berikut ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, maksudnya nama Tuhan Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yohanes pasal 14 ayat 26. Perhatikan kalimat yang mengatakan Roh Kudus diutus Bapa tetapi dalam nama Tuhan Yesus. Kalimat ini jelas mengatakan bahwa Yesus adalah Allah karena Roh Bapa itu juga adalah Roh Kristus Yesus sendiri. Bandingkan dengan ayat berikut ini. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus atau Roh Kudus atau Roh Bapa, ia bukan milik Kristus. Roma pasal 8 ayat 9b. Dan segala milikku, milik Yesus adalah milikmu, milik Bapa. Dan milikmu, milik Bapa adalah milikku, milik Tuhan Yesus. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-10. Ketiga, malaikat menyebut Yesus adalah juru selamat. Firman Allah di dalam Yesaya pasal 43 ayat 11 berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Bandingkan dengan Yesaya pasal 43 ayat 3, pasal 45 ayat 15 dan 21, pasal 49 ayat 26, pasal 60 ayat 16, dan Hosea pasal 13 ayat yang ke-14. Firman Allah jelas berkata bahwa Allah adalah satu-satunya juru selamat dan tidak ada yang lain selain Dia. Kalau Allah adalah satu-satunya juru selamat, sementara di sisi lain juga dikatakan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia, maka Alkitab jelas berkata bahwa Yesus adalah Allah, Bapa juru selamat, dan Yesus adalah juru selamat, sebab Bapa dan Kristus adalah satu dan tidak terpisahkan meskipun juga bisa dibedakan. Pengakuan hamba-hamba Allah. Berikut pengakuan hamba-hamba Allah yang tercatat di dalam Alkitab yang oleh pimpinan Roh Kudus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sekaligus manusia yang sempurna.
Rasul Yohanes bersaksi bahwa Yesus adalah firman Allah. Karena Yesus adalah firman Allah, maka Yesus adalah Allah sendiri, seperti yang dituliskannya di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Rasul Paulus bersaksi bahwa Yesus adalah Allah, seperti yang dituliskannya di dalam Filipi pasal 2 ayat 6-7 yang berkata, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam ayat lain, tepatnya di dalam Kolose pasal 2 ayat 9, Rasul Paulus bersaksi bahwa sebab di dalam Dialah, di dalam Kristus Yesus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Bandingkan Yesaya pasal 9 ayat 5, Roma 9 ayat 5, Titus pasal 2 ayat 13, Ibrani pasal 1 ayat 8, 2 Petrus pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20. Karena sekarang kita tidak membahas kristologi secara lengkap, maka penjelasan di atas saya rasa sudah cukup untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sekaligus manusia yang sempurna. Tetapi sang penanya kembali memberikan tanggapannya. Demikian tanggapan sang penanya. Maaf, saya rasa segala penjelasan saudara belum cukup. Lah iya, apa buktinya? Kalau memang Yesus Kristus itu Tuhan dan Allah yang sempurna, coba berikan bukti yang lebih kuat lagi. Seorang Kristen kembali menjawab, Alkitab banyak sekali memberikan bukti dan data yang lengkap mengenai kealahan dan ketuhanan Yesus sekaligus keberadaannya sebagai manusia yang sempurna. Tentang kealahan dan ketuhanan Yesus, Alkitab memberikan bukti bahwa Yesus Kristus melakukan pekerjaan-pekerjaan keilahian yang secara khusus hanya bisa dan boleh dikerjakan oleh Allah sendiri. Seperti misalnya, Tuhan Yesus mengadakan penciptaan, Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 10, Kolose pasal 1 ayat 16, Ibrani pasal 1 ayat 2-10. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Matius pasal 9 ayat 2-7. Tuhan Yesus berkuasa menghancurkan segala sesuatu. Ibrani pasal 1 ayat 10-12. Tuhan Yesus berkuasa mengadakan pembaharuan atas segala sesuatu. Filipi pasal 3 ayat 21. Wahyu 21 ayat 5. Tuhan Yesus adalah hakim pada akhir zaman. Matius pasal 25 ayat 31-32, Yohanes pasal 5 ayat 22-27. Demikian pula Alkitab memberikan nama-nama dan gelar-gelar ilahi pada Kristus Yesus. Misalnya, Yesaya pasal 5 ayat 5, Yeremia pasal 23 ayat 5-6, Yeremia pasal 33 ayat 14-16, Matius pasal 1 ayat 23, 2 Timotius pasal 1 ayat 10, Ibrani pasal 1 ayat 8 dan 10. Tentang keberadaannya sebagai manusia sempurna, berikut bukti-bukti dan data-data yang diberikan oleh Alkitab. Injil Yohanes pasal 8 ayat 46 berkata, Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku, Yesus Kristus, berbuat dosa? Dan fakta membuktikan bahwa pada zaman itu tidak seorang pun sanggup membuktikan bahwa Yesus berbuat dosa. Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata, Sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bandingkan Ibrani pasal 7 ayat 26 dan pasal 5 ayat 7. Sedangkan 1 Petrus pasal 2 ayat 22 memberikan kesaksian bahwa ia, yaitu Yesus Kristus, tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi sang penanya kembali memberikan tanggapannya. Demikian tanggapan sang penanya. Mohon maaf, ini agaknya hanya klaim sepihak dari Alkitab dan pihak Kristen. Coba berikan bukti yang lebih valid lagi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang berkuasa sekaligus manusia sempurna, kudus dan tanpa dosa. Sekali lagi, mohon maaf, ini agaknya hanya klaim sepihak dari Alkitab dan pihak Kristen. Coba berikan bukti yang lebih valid lagi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang berkuasa sekaligus manusia sempurna, kudus dan tanpa dosa. Seorang Kristen kembali menjawab, Sekarang saya mau bertanya,
Pernahkah saudara melihat orang mati bangkit dari kematiannya dan tidak pernah mati lagi? Dan setelah itu ia pergi naik ke surga dengan tubuh yang baru, penuh keagungan dan kemuliaan surgawi. Pernahkah saudara melihatnya? Dengan kata lain, pernahkah saudara melihat ada orang yang sanggup bangkit dan keluar dari maut dan kerajaan maut, bahkan sanggup mengalahkan maut dan kerajaan maut, dan ia tetap hidup selamanya? Sebab maut dan kerajaan maut tidak berdaya lagi untuk menangkap orang itu. Pernahkah saudara melihatnya? Tidak pernah, bukan? Mengapa tidak pernah? Pertama, karena hanya Allah sendiri yang tidak dapat dikalahkan oleh maut dan kerajaan maut dan kebinasaan. Perhatikan ayat ini. Dialah Allah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-16. Kedua, manusia sempurna tanpa dosa juga tidak dapat dikalahkan oleh maut. Oleh sebab apa? Oleh sebab maut dan kerajaan maut tidak mempunyai hak sama sekali terhadap manusia sempurna, kudus, dan tanpa dosa. Mengapa maut dan kerajaan maut tidak berhak sama sekali atas manusia sempurna tanpa dosa? Berikut penjelasannya. Untuk dapat mengetahui mengapa maut dan kerajaan maut tidak mempunyai hak atas manusia yang sempurna tanpa dosa, maka kita juga harus mengetahui apa itu maut dan kerajaan maut. Sekaligus kita harus mengetahui juga di mana rahasia dan letak kekuatan maut dan kerajaan maut tersebut. Apakah itu dan siapakah itu maut dan kerajaan maut? Beberapa orang mengajarkan bahwa maut hanyalah kiasan atau kata lain dari kematian tubuh jasmani yang digunakan untuk menyebut seseorang yang telah meninggal dunia. Tetapi benarkah demikian? Kita akan melihat data-data yang diberikan oleh Alkitab. Data ke-1. Perhatikan kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lukas pasal 19 ayat 19 sampai 31. Pada waktu Lazarus meninggal dunia, malaikat-malaikat membawanya ke pangkuan Bapa Abraham karena imannya. Sementara itu si orang kaya juga telah meninggal dunia. Setelah meninggal, si orang kaya disebutkan menderita sengsara di alam maut karena segala dosa-dosanya. Di sini dikatakan bahwa maut adalah alam atau tempat bagi orang-orang berdosa yang telah meninggal. Bandingkan dengan Mazmur pasal 6 ayat 6 yang menyebut maut sebagai dunia orang mati. Sementara Wahyu pasal 6 ayat 7-8 dan 2 pasal 20 ayat 13 menyebut maut adalah suatu kerajaan bagi orang-orang berdosa yang telah meninggal yang dipimpin seorang yang bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Menurut Lukas pasal 23 ayat 43, kepada penjahat yang di sebelah kanannya Tuhan Yesus berkata demikian, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Mengapa? Oleh sebab penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus beroleh kasih karunia Allah untuk beriman. Nah, dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa pada waktu orang beriman meninggal, maka rohnya ke Firdaus, yaitu suatu tempat tinggal bagi orang-orang beriman yang telah meninggal. Sementara itu, pada waktu orang-orang berdosa meninggal, maka rohnya pergi ke dalam alam maut yang disebut juga dengan dunia orang mati atau kerajaan maut, yaitu suatu tempat tinggal bagi orang-orang berdosa yang telah meninggal. Data kedua, status maut dan kerajaan maut. Menurut Alkitab, maut dan kerajaan maut berada di dalam kekuasaan iblis. Karena itu juga maut berarti maut dan kerajaan maut adalah milik iblis. Seperti yang diberitahukan oleh kitab Ibrani pasal 2 ayat 14b yang berkata demikian. Supaya oleh kematiannya, Yesus Kristus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Data ketiga, mengetahui rahasia kekuatan maut dan kerajaan maut yang disebut juga dengan kunci kerajaan maut atau sengat maut. Mengapa maut dan kerajaan maut begitu kuat mencengkram jiwa-jiwa orang berdosa dan tidak seorang pun mampu melepaskan diri dari maut? Roma pasal 6 ayat 23a berkata, sebab upah dosa adalah maut. Sementara itu Roma pasal 7 ayat 21-24 berkata bahwa di dalam batinku, yaitu batin manusia, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat sebuah hukum lain yang membuat manusia justru melawan hukum Allah. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?
Bandingkan 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 55 dan kitab Wahyu pasal 20 ayat 13 berkata bahwa pada masa penghakiman tiba, maka maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya kepada Allah dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Dari ketiga ayat firman Allah di atas, kita dapat melihat di manakah letak kekuatan atau sengat atau kunci maut dan kerajaan maut itu. Yaitu, pertama, kekuatan maut dan kerajaan maut adalah dosa. Firman Allah berkata, setiap orang berdosa dan yang terus berbuat dosa adalah anak-anak iblis. Dan pada waktu orang berdosa itu meninggal, ia segera dibawa ke dalam kerajaan maut sampai pada masa penghakiman tiba. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21, Ibrani pasal 2 ayat 14 dan Wahyu pasal 20 ayat 13. Tetapi sebaliknya, ketika orang-orang beriman meninggal, maka rohnya akan dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam firdaus Allah. Lukas pasal 23 ayat 42 sampai 43. Kedua, kekuatan maut dan kerajaan maut adalah tubuh yang terdiri dari darah dan daging yang telah jatuh ini. Firman Allah berkata bahwa selama manusia masih mengenakan tubuh yang terdiri dari darah dan daging, maka segala keinginan dan perbuatannya adalah dosa dan kejahatan semata. Sebab tubuh darah dan daging adalah tubuh dosa yang rusak karena dosa, kecuali orang itu adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus dan yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus akan mematikan keinginan-keinginan daging tersebut. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Jadi teranglah, jika Alkitab menyebut tubuh darah dan daging adalah tubuh maut, tubuh yang berbuahkan maut, tubuh milik maut karena dosa. Roma pasal 7 ayat 21 sampai 24. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 55. Ketiga, kekuatan maut dan kerajaan maut adalah kerajaan maut itu sendiri. Apa maksud pernyataan ini? Maksudnya adalah, adakah orang yang berdosa yang dapat keluar dari kerajaan maut? Firman Allah berkata, tidak ada. Sampai kepada masa penghakiman tiba, orang-orang berdosa yang telah meninggal akan tetap berada di dalam kerajaan maut. Mengapa? Sebab hanya pada masa penghakiman saja maut dan kerajaan maut akan menyerahkan orang-orang mati yang berada di dalamnya kepada Allah untuk dihakimi oleh Allah sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Jadi, sampai pada masa penghakiman tiba, tidak seorang pun dapat keluar dari dalam kerajaan maut. Tidak akan pernah ada pintu atau jalan keluar dari sana. Kerajaan maut bagaikan penjara tanpa pintu dan tanpa jalan keluar bagi jiwa-jiwa orang berdosa yang telah meninggal. Memang ada kasus orang meninggal dan hidup kembali. Akan tetapi selama ia masih mengenakan tubuh yang terdiri dari darah dan daging yang sudah cemar karena dosa ini, maka pada akhirnya maut dan kerajaan maut akan menangkap kembali orang itu. Kecuali orang itu bangkit dan kemudian mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, maka maut tidak akan berdaya dan tidak akan memiliki hak sama sekali atas orang tersebut. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57. Data keempat, status orang berdosa. Menurut Alkitab, status orang berdosa adalah hamba-hamba iblis, anak-anak iblis, atau milik iblis dalam hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan ayat berikut ini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran dan tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-10. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Dari penjelasan data ke-1 sampai data yang ke-4, kita dapat mendefinisikan apa itu maut dan kerajaan maut.
Maut dan kerajaan maut adalah suatu tempat atau suatu alam atau suatu dunia atau suatu kerajaan untuk menahan roh-roh orang berdosa yang menjadi milik iblis atau anak-anak iblis yang telah meninggal, dan mereka akan tinggal di sana di dalam sengsara maut karena dosanya dan tidak akan pernah dapat keluar dari sana sampai pada masa penghakiman tiba, di mana maut dan kerajaan maut akan menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya kepada Allah untuk dihakimi Allah menurut perbuatannya masing-masing. Mengapa demikian? Sebab maut hanya memiliki hak penuh atas orang-orang berdosa, sehingga orang berdosa yang telah masuk ke dalam kerajaan maut tidak mungkin dapat keluar dari sana sampai pada masa penghakiman tiba. Bukankah fakta lapangan juga berbicara seperti demikian? Tetapi maut tidak memiliki hak apapun, bahkan tidak berdaya sama sekali menghadapi orang yang sempurna, kudus, dan tanpa dosa. Nah, sekarang bagaimana dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Firman Allah berkata, Ia memang harus dan bahkan telah memikul dosa-dosa seluruh umat manusia. Karena itu, Ia harus mati, bahkan mati di atas kayu salib, sebuah kematian yang mengerikan dan memalukan, bahkan kematian yang terkutuk. Bahkan bukan hanya mati di kayu salib saja, tetapi karena dosa-dosa umat manusia yang harus Ia pikul, Ia harus turun dan masuk ke dalam kerajaan maut. Tetapi ternyata di dalam pemandangan Allah Bapa, Yesus ternyata tidak bersalah. Ia kudus, sempurna, tanpa dosa, hanya saja Ia harus menanggung dosa manusia. Karena itu pada hari ketiga, Allah Bapa membangkitkannya dari antara orang mati, dan maut dan kerajaan maut tidak berdaya sama sekali. Maut tidak dapat terus menahan Tuhan Yesus. Maut dikalahkan, Yesus bangkit, dan Ia tidak mati lagi, melainkan Ia hidup sampai selamanya. Maut tidak berkuasa lagi, justru sebaliknya, maut dihancurkan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 24-31. Wahyu pasal 1 ayat 17-18 dan Roma pasal 6 ayat 9. Sebagai kesimpulan, jika dikatakan bahwa rahasia kekuatan maut atau kunci maut atau sengat maut adalah dosa dan tubuh dosa, dan karenanya tidak seorang pun manusia berdosa dapat lepas dari cengkeraman maut, tetapi sebaliknya maut tidak berdaya sama sekali dan tidak memiliki hak apapun atas orang yang saleh sempurna atau kudus sempurna tanpa dosa, maka jelaslah sekali bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati dan dari dalam kerajaan maut adalah bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sekaligus manusia yang sempurna, yang saleh, kudus, dan tanpa dosa. Haleluya, amin. Kalau engkau percaya, percayalah. Tetapi kalau engkau tidak percaya, ingatlah engkau sudah menerima peringatan. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Yohanes pasal 10 ayat 17-18. Dengan mengetahui rahasia kekuatan maut, kita menemukan juga rahasia mengalahkan maut, yaitu barang siapa percaya dan hidup di dalam kesalehan Tuhan Yesus yang sempurna, maka ia dianggap juga saleh dan kudus dan benar sempurna di hadapan Allah Bapa, sehingga maut tidak berkuasa lagi atas kita. Kalau maut tidak berkuasa lagi atas kita, maka kita juga tidak turut dilemparkan ke dalam lautan api, melainkan kita akan menikmati kemenangan Tuhan Yesus atas maut, dan kita akan tinggal bersama Dia di dalam Firdaus atau rumah Bapa atau kerajaan surga. Rahasia kekalahan maut sudah kita ketahui. Rahasia kekalahan maut dan kerajaan maut adalah kesalehan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna. Perhatikan ayat berikut ini. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Demikianlah perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 17-18. Tetapi barang siapa tidak percaya dan tidak hidup di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus, maka sebaik apapun engkau sebagai seorang Kristen, segiat apapun engkau, setekun apapun engkau melakukan firman Allah dan bekerja bagi Allah, maka Allah akan tetap menilai dan memperhitungkan hidupmu itu sebagai dosa dan kejahatan.
Sebab segala kesalehan manusia tidak sempurna, dan ketidaksempurnaan adalah dosa di mata Allah. Maka hal ini berarti juga maut dan kerajaan maut masih memiliki hak penuh atas setiap orang yang tidak hidup di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka ini akan turut dilemparkan ke dalam lautan api yang bernyala-nyala. Roma pasal 9 ayat 30-33, pasal 10 ayat 1-3. Kesalehan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna adalah satu-satunya jalan dan cara yang diberikan Tuhan Allah supaya kita beroleh hidup yang kekal dan bebas dari cengkraman maut dan kerajaan maut, dan sehingga kita tidak turut dilemparkan ke dalam lautan api yang kekal itu. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimanakah cara yang diberikan oleh Tuhan Allah supaya kita dapat menerima kesalehan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna itu, sehingga kita di dalam kesalehannya dianggap sempurna dan lepas dari cengkeraman maut? Tetap bersama kami, channel Reformasi Modern Ajaran Gereja Tuhan bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus, dan temukan jawabannya di dalam video kami selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam Reformasi Ajaran Gereja Tuhan. Salam bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.